Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama dengan NPMB 1A022003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan status personal dalam hukum antar tata hukum. Pertama-tama mari kita lihat apa itu status personal pribadi kodrati. Status personal pribadi kodrati mencakup hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh hukum terkait status sipilnya, seperti kewarganegaraan, kapasitas hukum, status pernikahan, hingga hak waris. Dalam konteks ini, terdapat dua prinsip utama yang menentukan sistem hukum yang berlaku. Pertama, ada prinsip nasionalitas dan prinsip domisili. Pertama, prinsip nasionalitas menyatakan bahwa status personal seseorang diatur oleh hukum warga negaranya. Ini berarti, meskipun seorang tinggal di luar negeri, aturan hukum yang berlaku adalah tetap aturan hukum negara asalnya sesuai dengan kewarganegaraannya, khususnya seperti hak-hak yang menyangkut hak-hak keluarga dan warisan. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tetap harus mengikuti hukum Indonesia dalam status pernikahannya. Di sisi lain, terdapat prinsip domisili yang menyatakan bahwa status personal seseorang ditentukan oleh hukum tempat tinggalnya. Artinya, hak dan kewajiban seseorang diatur berdasarkan hukum negara di mana ia menetap. Terlepas dari kewarganegaranya, prinsip ini lebih sering digunakan di negara-negara dengan sistem common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. Nanti mari kita bahas mengenai pro dan kontra dari kedua prinsip ini. Pertama, prinsip nasionalitas memiliki beberapa kelebihan, seperti memberikan kepastian hukum bagi individu yang pindah ke luar negeri. Dengan demikian, mereka tetap tunduk pada hukum negara asalnya yang memberikan kontinuitas dan stabilitas. Namun, prinsip ini juga menyebabkan beberapa masalah jika hukum negara asal bertentangan dengan hukum negara tempat tinggalnya. Di sisi lain, prinsip domisili lebih adaptif karena memungkinkan individu untuk tunduk pada hukum suatu negara di mana ia menetap, sehingga lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Namun, ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi individu yang sering berpindah domisili, karena status hukum mereka dapat berubah sesuai dengan tempat tinggal mereka yang baru. Selain status personal pribadi, kita juga perlu membahas status personal badan hukum. Status ini berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi dalam konteks lintas negara. Ada dua prinsip yang paling penting di sini. Pertama, prinsip pendirian dan prinsip domisili hukum. Pertama, prinsip tempat pendirian mengatur bahwa status hukum badan hukum diatur oleh negara tempat badan hukum tersebut didirikan. Misalnya, jika perusahaan didirikan di Indonesia, maka hukum Indonesia akan berlaku meskipun perusahaan tersebut beroperasi di negara lain. Sebaliknya, prinsip domisili hukum menyatakan